semuanya. Waduh, liburnya lama sekali ya. Baiklah, hari ini kita akan kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, mungkin anak-anak bertanya ya, Miss Vera pakai apa itu yang di kepalanya? Nah, ini gambar apa? Siapa yang tahu? Ya, betul. Nah, nanti kita akan mendengarkan cerita apa yang berhubungan dengan api ini ya. Ya. Siapa yang sudah siap mendengarkan cerita? Ya, duduk yang manis, perhatikan baik-baik cerita firman Tuhan ini yang diambil dari Kisah Rasul pasal yang kedua. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Lipat tanganmu, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami boleh sehat, kami boleh senang, semuanya karena Tuhan. Sekarang kami siapkan hati kami, telinga kami, mata kami untuk memperhatikan firman-Mu. Buatlah kami mengerti supaya kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roh Kudus datang untuk menolong. Kisah Para Rasul pasal 2. Anak-anak, kalian pasti masih ingat waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berjanji, salah satu janjinya, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada setiap orang. Nah, saat itu murid-murid menanti-nantikan, menunggu janji Tuhan itu diberikan. Mereka berkumpul di sebuah ruangan di Yerusalem sambil berdoa. Mereka memuji Tuhan. Tiba-tiba terdengar suara dan mereka merasakan sebuah tiupan angin yang sangat kencang. Mereka kebingungan. Dan setelah itu apa yang terjadi, anak-anak? Mereka melihat seperti ada lidah-lidah api masuk ke ruangan itu dan berada di atas kepala mereka. Setelah itu, mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda. Dan mereka sangat bersukacita. Ternyata itu adalah tanda bahwa Roh Kudus sudah diberikan kepada setiap murid-muridnya yang menanti-nantikan janji Tuhan itu. Mereka kemudian terheran-heran karena mereka bisa berbicara bahasa-bahasa yang lain. Roh Kudus sudah diberikan untuk hidup bersama-sama dengan mereka. Mereka tidak sendirian lagi. Pada malam itu, ketika Roh Kudus diberikan kepada murid-murid, di situ, di kota Yerusalem, ada banyak sekali orang asing yang berkumpul. Mereka mendengar sesuatu dari ruangan itu, dan mereka bertanya-tanya, ada apa ya? Kok ramai sekali di sana? Orang-orang asing itu berasal dari tempat-tempat yang berbeda, jadi mereka bahasanya juga lain-lain. Nah, mereka mendengar murid-muridnya sedang berbicara. Kemudian mereka coba melihat, ternyata murid-muridnya sedang berbicara tentang perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus yang ajaib, yang hebat itu. Kemudian salah satu murid Yesus, yaitu Petrus, keluar dan ia bercerita dengan berani kepada setiap orang yang mendengarnya yang berkumpul saat itu. Petrus bercerita tentang Tuhan Yesus. Mereka heran karena murid-murid bisa berbicara dalam bahasa mereka. Roh Kudus selalu menolong orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sampai sekarang. Nah, anak-anak, kalian sudah melihat, mendengar cerita firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 2. Yaitu Tuhan menepati janjinya, Tuhan Yesus menepati janjinya bahwa Dia akan memberikan siapa? Penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu yang ada di dalam hati kita. Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, maka di dalam hati kita ada Roh Kudus. Roh Kudus itu yang menolong kita waktu kita sedih,
Dia yang menghibur waktu kita susah, takut, nggak berani. Ya, Roh Kudus yang akan memberikan keberanian, menolong kalian untuk bisa berani bersaksi, bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Roh Kudus juga yang menolong kita untuk mengerti firman Tuhan, supaya kita bisa melakukan di dalam hidup kita. Nah, itu Roh Kudus. Roh Kudus juga mengingatkan kita, mengingatkan dunia akan dosa katanya. Artinya apa? Misalnya kamu bila berbohong, ya. Misalnya berbohong apa? Kamu sudah merusakkan barang-barang di rumah atau memecahkan gelas tapi nggak ada yang tahu. Terus waktu mama tanya nggak bilang nggak tahu bukan aku, padahal kamu yang memecahkan. Nah itu kan berbohong. Nah Roh Kudus akan mengingatkan kalian, mengingatkan kita semua bahwa berbohong itu tidak boleh, berbohong itu dosa. Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Firman Tuhan bilang jangan berdusta, jangan berbohong. Lalu apalagi ya? Misalnya ada yang nakalin kalian, ya. Terus siapa yang ada teman yang nakalin kalian, terus kalian jadi sakit atau jadi mainanmu jadi rusak dan sebagainya. Terus kamu marah dan gak mau berteman lagi. Nah Roh Kudus akan mengingatkan, jangan marah ya, maafkan, ampuni. Karena firman Tuhan bilang kita harus mengampuni orang yang bersalah pada kita. Nah itu Roh Kudus yang mengingatkan kita. Kemudian Roh Kudus akan menolong kita supaya kita bisa minta maaf, kita bisa memaafkan, atau kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan Yesus yang menepati janjinya untuk memberikan Roh Kudus di dalam hati setiap kita yang percaya kepadanya. Mari kita bersyukur untuk Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Roh Kudus yang Tuhan berikan di dalam hati setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Roh Kudus juga ada di dalam hati kami, sehingga kami selalu dikuatkan, dihibur, dan ditolong supaya kami mengerti firman Tuhan. Juga bisa melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai bertemu lagi anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.